Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda dan pemirsa semua yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui video ini kita akan melanjutkan belajar kita pada mata pelajaran Pendidikan Al-Qur'an Hadis kelas 12 SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Masih di bab yang kedua dengan tema meraih cinta Allah dengan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Namun sebelum ke materi, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Semoga dengan bacaan doa tadi dapat mempermudah kita dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Sebagai pengingat, materi pokok yang terdapat pada bab ini ada 4 poin. Namun pada video ini kita hanya akan fokus ke materi pokok yang nomor 2. Hadis riwayat At-Tabrani tentang profesionalisme dalam bekerja. Adapun indikator yang harus kita penuhi dalam belajar melalui video ini kurang lebih seperti ini. Kita harus bisa menganalisis makna hadis riwayat At-Tabrani tentang profesionalisme dalam bekerja, kemudian menghafal hadis riwayat At-Tabrani tentang profesionalisme dalam bekerja secara keseluruhan, kemudian meyakini bahwa rajin bekerja merupakan perintah agama dan memiliki semangat ingin tahu dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, berikut adalah hadis riwayat Tabrani tentang profesionalisme dalam bekerja. Namun, sebelum kita baca secara keseluruhan, mari kita baca dulu per potongan hadis atau per bagian hadis untuk mempermudah kita dalam belajar membaca dan menghafalkan hadis ini. Nah, di sini sudah kami bagi menjadi 5 baris. Satu baris ini satu bagian, baris selanjutnya juga satu bagian, satu bagian, satu bagian. Kita baca di bagian yang pertama. An Aisyata radhiyallahu anha. Kita ulangi. An Aisyata radhiyallahu anha. Kita ulangi agak cepat ya. An Aisyata radhiyallahu anha. Sudah bisa? Kita baca. An Aisyata radhiyallahu anha. Kita menuju baris yang kedua. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, kita ulangi lagi, Anda bisa melihat kursor yang ada di layar. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala. Kita baca lebih cepat. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala. Kita menuju ke matan hadisnya di bagian yang pertama. Innallaha azza wa jalla. Kita ulangi. Innallaha azza wa jalla. Kita ulangi lagi.
Innallaha azza wa jalla. Selanjutnya yuhibbu idza amila ahadukum. Kita ulangi. Yuhibbu idza amila ahadukum. Kita ulangi sekali lagi. Yuhibbu idza amila ahadukum. Yang terakhir, amalan ayyutqinahu. Jadi ini yutqinahu tapi kita wakafkan. Hu-nya tidak terbaca. Amalan ayyutqinah. Itu ya. Dibaca penuh juga boleh. Ayyutqinahu juga boleh, tapi kita wakafkan. Amalan ayyutqinah. Ya, kita baca secara keseluruhan dari bagian yang pertama sampai bagian yang terakhir. An Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Nah, nanti menghafalkannya juga seperti itu. Jadi ini dari awalan satu baris kemudian ke baris selanjutnya, atau boleh juga dihafalkan dari matanya atau di baris yang ketiga, keempat dan kelima. Ini boleh. Annallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Itu boleh, hanya saja nanti dalam pemberian skor kurang maksimal. Jadi maksimalnya dari awal, dari sanadnya bagaimana menghafalnya, kemudian dari matanya, gitu ya. Nah, berikut adalah arti perkata. Inna, sesungguhnya. Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla. Yuhibbu, mencintai. Idza, apabila. Amila, ia melakukan. Ahadukum, seseorang di antara kalian. Amalan, itu pekerjaan. Ayyutqinah, ia menyempurnakan. Ayyutqinah itu dia menyempurnakannya, gitu ya. Nah, dari arti perkata ini kalau kita susun bagaimana? Nih, dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang yang apabila bekerja ia mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, maksudnya apa sih? Jadi kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari itu kita harus bekerja untuk mencari nafkah. Bekerja adalah fitrah yang merupakan salah satu identitas manusia. Sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman, tauhid, bukan saja menunjukkan bahwasanya fitrah seorang muslim itu, tapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah. Nah, jadi ketika kita bekerja itu jelas bahwa manusia yang enggan bekerja atau malas dan tidak mau mendayagunakan seluruh potensi diri untuk menyatakan keimanan dalam bentuk amal yang kreatif, sesungguhnya dia itu melawan fitrah dirinya sendiri atau fitrah manusia dan menurunkan derajat martabat dirinya sendiri sebagai manusia. Jadi bekerja itu sudah menjadi fitrah manusia, maka manusia itu ya harus bekerja. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup dia. Nah, jadi ketika dia bermalas-malasan, dia tidak mau bekerja, lah itu sudah menyalahi fitrahnya dia sendiri sebagai manusia. Itu ya. Nah,
Kemudian untuk bekerja secara profesional bagaimana? Nah, setiap muslim selayaknya ketika bekerja itu tidak hanya asal bekerja dengan tujuan hanya mendapatkan gaji atau sekedar menjaga gengsi agar tidak dianggap sebagai pengangguran. Nah, namun kita harus memiliki kesadaran bekerja secara produktif serta dilandasi semangat tauhid, semangat iman, dan tanggung jawab. Nah, itu merupakan salah satu ciri khas dari karakter atau kepribadian kita sebagai seorang muslim. Apakah hanya bisa dimaknai dengan bekerja? Tentunya tidak. Ketika Ananda masih berada di bangku sekolah dan menyandang gelar pelajar, maka pekerjaan utamanya adalah belajar. Jadi ketika menjadi siswa itu ya fitrahnya belajar. Kalau tidak mau belajar ya dia sudah menyalahi kodrat atau fitrah sebagai pelajar. Nah, ketika belajar apakah hanya sebatas yang penting berangkat atau yang penting mendengarkan video atau melihat materi yang diberikan guru tanpa didasari iman, didasari dengan semangat belajar? Apakah seperti itu? Ya tidak. Jadi harus didasari dengan semangat belajar. Hanya ditujukan untuk ketika kita mendapatkan ilmu, maka ilmu itu bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah. Nah, itu. Jadi bersungguh-sungguh dalam belajar itu juga menjadi salah satu semangat dari hadis ini. Itu ya. Nah, jadi mari kita semangat belajar untuk meraih cinta Allah kepada kita. Nah, untuk penilaian prosesnya, Ananda kami minta untuk mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat At-Tabrani beserta artinya. Jangan lupa diberikan penjelasan dan maksud dari hadis tersebut. Nah, untuk tahapan menghafalnya, tahapan videonya seperti ini, kurang lebih masih sama dengan tugas yang kemarin. Nah, untuk pedoman pengkorannya Anda bisa baca terlebih dulu atau masih sama dengan yang kemarin. Mungkin ini yang dapat Pak Falah sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.